Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan ya hari ini aku datang kembali dengan pilih kartu karena aku udah lama nggak pakai sistem pilih kartu. Jadi sekarang terkhususnya untuk reading love life kamu di bulan Februari 2023. Dan ya ini bisa buat kamu yang sedang dekat dengan seseorang, sudah punya pasangan. Kalau kamu jomblo juga boleh. Siapa tahu ada pesan-pesan penting buat kamu yang bisa membuat kamu lebih bersemangat lagi di love life sepanjang Februari 2023. Dan ya ini pilih kartu, kamu sendiri yang pilih mana yang paling menggetarkan hati kamu. Pilih sesuai intuisi kamu. Apakah pile pertama, pile kedua, atau pile ketiga? Kalau kamu butuh waktu yang lebih untuk memilihnya, silakan pause dulu di sini. Jika kamu sudah menentukan file mana yang paling menarik hati kamu, silahkan menuju ke timestamp yang aku letakkan di kolom deskripsi dan kita akan langsung aja ketemu di file pilihan kamu. Sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih file pertama, kita akan sama-sama lihat ya bagaimana love life kamu di sepanjang Februari 2023. Tapi sebelum masuk ke readingnya, aku mau mengingatkan bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sehingga bisa resonate di kamu, bisa juga enggak. Kalau kamu ingin reading yang private hanya untuk kamu saja, silahkan menghubungi nomor WhatsApp di atas untuk personal reading atau private reading bersamaku. Oke, dan sekarang kita mulai aja readingnya buat kamu. File pertama. Ada Seven of Flutes, Nine of Rose, Four of Flutes, dan Eight of Rings. Buat teman-teman di sini, terutama kalau misalnya kamu ya pernah punya suatu hal nih yang masih menyesakan dada atau mungkin masih menghantui pikiran kamu, terutama di hal-hal yang berhubungan dengan cinta, komitmen, rasa takut untuk berhubungan dengan orang lain, takut membuka pintu hati. Coba kamu temukan, apa sih yang membuat saya bisa seperti itu? Karena aku rasa di sini kamu harus memutuskan rantai itu. Karena di sini sebenarnya kamu tahu, apa sih yang paling membebani saya sampai saya nggak nyaman dengan hubungan ini, sampai saya susah banget untuk membuka pintu hati buat orang lain, sampai saya di sini takut sekali untuk berkomitmen. Apa? Temukan itu, karena aku rasa setiap orang punya pengalaman yang berbeda-beda. Temukan mana yang paling menjadi ganjalan di hati kamu, karena aku lihat hal tersebutlah yang membuat kamu agak susah untuk bener-bener bisa nyaman gitu di hubungan kamu. Entah sekarang kondisinya kamu sedang bersama dengan seseorang atau kamu masih single, coba temukan di sini. Karena kalaupun aku lihat di sini, kalaupun kamu sudah bersama dengan seseorang, ada sesuatu yang kamu rasa tuh belum nyaman. Kalaupun dia baik, kamu merasa sejauh ini dia nggak ada red flag, nggak ada tanda-tanda bahaya tentang dia, keluarganya baik, pertemanannya baik, tapi kenapa kamu nggak nyaman? Coba tanyakan. Mungkin ketidaknyamanan itu datang dari diri kamu sendiri sebetulnya di sini. Jadi kamu yang bisa menolong diri kamu, ya. Karena aku rasa bahkan kalaupun kamu di sini single, ya, aku rasa ada kok di sini seseorang yang sebenarnya punya perasaan kepada kamu. Cuma mungkin kamunya di sini masih berpikir-pikir, atau mungkin kalaupun kamu sudah jadian sama dia, kamunya ya itu tadi seperti aku katakan, ada yang harus kamu selesaikan tentang diri kamu. Aku lihat seperti itu. Sebetulnya di sini ada dua sisi yang menurutku agak berseberangan. Di satu sisi, kamu ingin sekali punya pasangan. Kamu ada rasa ingin menikah. Mungkin karena kamu berpikir bahwa ya emang aku tuh pinginnya menikah. Entah dengan alasan apapun. Atau mungkin melihat orang lain yang sepertinya enaknya nikah, punya seseorang yang aku bisa sharing mengenai banyak hal. Berbagi masalah, berbagi kebahagiaan. Sama-sama punya tujuan yang sama. Sepertinya aku cocok dengan pola hidup seperti itu, misalnya dengan pernikahan. Tapi di satu sisi, ada rasa cemas di hati kamu yang, tapi aku takut kalau misalnya aku menikah nanti aku begini. Kalau aku pacaran dengan seseorang, aku takut disakiti. Aku takut mengulang sebuah pola yang sama gitu. Maka temukanlah, karena di sini kamu yang harus bisa deal dengan apa yang seharusnya bisa kamu ikhlaskan di sini. Menerima sebuah situasi. Dan situasi ini berpengalaman dari beberapa klien aku dan mungkin pengalaman hidupku sendiri atau beberapa sahabat aku ya. Ini macam-macam sih. Bisa aja memang di sini ganjalannya adalah kamu mungkin pernah suka dengan seseorang, sangat-sangat berharap sama dia, tapi dia mengecewakan buat kamu. Ya, entah ini hubungannya sudah pacaran, sudah menikah, atau mungkin masih sekedar dekat aja, atau mungkin di sini berhubungan dengan pernikahan orang tua kamu.
Ya, mungkin kamu di sini pernah lah atau mungkin sering melihat bagaimana mereka bertengkar atau mungkin perpisahan yang terjadi sehingga itu berdampak sama kamu. Walaupun mungkin kamunya cuek, tapi ada sedikit banyak yang menghantui kamu, bikin kamu takut gitu loh rasanya. Atau mungkin juga hal-hal lain, mungkin kamu dulu pernah dibully sehingga mungkin rasa percaya diri kamu bener-bener ngedrop gitu loh. Ya, karena aku selalu sering kali bilang ya, baik di reading personal atau mungkin di video YouTube aku yang bisa diakses banyak orang, orang yang percaya diri energinya beda dengan orang yang pesimis. Orang yang bahagia dengan dirinya beda dengan orang yang selalu mengasihani dirinya gitu loh, selalu berpikir dirinya tuh buruk, dirinya nggak layak, nggak berharga. Nah, kalau kamu merasa ada hal-hal seperti itu tentang kamu, coba bantu diri kamu di sini karena ini energinya kenceng banget. Dan memang kamunya tuh belum bisa melepas. Sebaik apapun orang yang datang ke kamu, selalu ada rasa kurang gitu loh. Kurang apa ya di dia, kurang apa. Mungkin bukan masalahnya di dianya, mungkin memang kamunya yang harus deal. Dan kamu gak perlu malu untuk mengakui itu, karena aku rasa setiap orang pasti punya 1 atau 2 ganjalan lah, kerikil-kerikil yang memang seharusnya disingkirkan atau mungkin dipinggirkan supaya jalan kamu kedepannya lebih nyaman gitu. Jangan sampai kamu di sini berjalan dengan adanya kerikil di dalam sepatu kamu. Kamu masih bisa jalan tapi nggak nyaman kan kalau misalnya sepatu kamu ada kerikilnya. Mungkin kamu pernah punya pengalaman seperti itu. Tetap bisa berjalan sih, tapi kan nggak nyaman gitu. Karena kalau misalnya kamu membiarkan kerikil itu masih ada, kasihan kamunya, kasihan pasangan kamu juga, atau mungkin calon pasangan kamu nanti gitu di sini. Maka coba diselesaikan di sini. Entah kamu di sini aku ingin pakai kata healing, tapi mungkin lebih tepatnya mendorong diri kamu sih untuk memaafkan. Mungkin memaafkan diri kamu, memaafkan orang-orang yang pernah punya kata-kata atau perbuatan yang pernah menyakiti kamu, siapapun itu. Gitu sih. Dan mungkin di sini lebih bisa menerima keadaan bahwa yakinlah Tuhan itu mungkin atau bukan mungkin pernah memberadakan kamu dalam situasi yang tidak menyenangkan, tidak enak, tapi sebenarnya bukan karena Tuhan itu jahat atau nggak sayang sama kamu, tapi karena Tuhan tahu dengan kamu dikasih ujian seperti itu, kamu lebih keluar nih potensinya, lebih keluar kekuatannya kamu gitu loh. Jadi ya coba temukan sisi terbaiknya kamu, walaupun pernah terjadi hal nggak menyenangkan, tapi jadilah sisi terbaiknya kamu. Karena aku rasa di sini kamu di bulan Februari sangat punya kesempatan buat, kalau kamu udah punya pasangan, kamu dan pasangan kamu akan lebih akrab lagi, lebih solid lagi, lebih bersinergi gitu loh sepanjang Februari terutama. Dan kalau misalnya di sini kamu single pun ada kemungkinan orang yang datang sama kamu, tapi dia baru akan bisa merasakan energinya kamu kalau kamu udah selesai dengan apapun itu yang memang seharusnya sudah kamu ikhlaskan, udah bisa kamu terima gitu loh keadaannya gitu. Dan ya kalau kamu lagi dekat dengan seseorang, lebih mungkin lagi sih kedepannya hubungannya lebih serius, karena di sini ada Air of Rings. Mulailah melihat segala sesuatu dari sudut pandangnya kamu, mulai fokus pada hidup kamu, mulai fokus pada kisah cintanya kamu. Nggak perlu membanding-bandingkan dengan orang lain kok. Mungkin di luar sana ada banyak orang dengan kehidupan yang romantis dengan pasangannya, yang membahagiakan, yang kelihatannya hidupnya enak banget. Nah sekarang kamu fokus ke diri kamu, karena yang harus kamu mulai duluan adalah tentang diri kamu ya. Dan bagaimana kamu bisa menikmati hubungan kamu kalau kamu selalu melihatnya keluar. Jadi Februari nanti pesan penting buat kamu adalah lihat dari dalam diri kamu, kekuatannya kamu, kemampuan kamu terutama untuk membangun kisah cintanya kamu di sini. Dan aku rasa kamu dan pasangan kamu atau calon pasangan kamu nanti akan jadi pasangan yang sama-sama bisa bekerja keras kok untuk ya membangun hubungan ini ke depannya lebih baik lagi. Aku lihatnya seperti itu. Dan aku ingin lihat sih beberapa poin yang mungkin harus kamu perhatikan di sepanjang bulan Februari nanti. Quality time. Di sini Six of Rings, Ace of Rose, Page of Lutes. Nice. Jadi sebenarnya ya di bulan Februari nanti ini harapan terbesarnya kamu sih aku lihat, dan sangat mungkin energi ini bisa kamu dapatkan di Februari nanti. Hubungan yang lebih solid, bertemu dengan orang yang lebih oke lah buat kamu secara komitmen,
Aku bisa bilang juga sebagian di sini akan punya pasangan yang secara keuangan dia bagus, udah mandiri lah ya di pekerjaan, dan mungkin juga dengan kemandiriannya ini akan membangkitkan atau mungkin membantu kamu untuk jadi orang yang juga lebih mandiri dan bisa melihat kekuatan terbesarnya kamu itu apa. Dia enak buat diajak ngobrol kok, aku lihat di sini. Dan karena di sini ini bercerita mengenai cincin, entah cincin pernikahan, cincin tunangan. Jadi mudah-mudahan aja dengan kamunya nanti udah selesai dengan apa yang aku jelaskan di awal tadi, ini bisa menjadi sesuatu yang akan bisa kamu miliki gitu loh. Dan mudah-mudahan aja dimulai dari bulan Februari. Ya, seperti itu di sini. Kalau kamu sudah punya pasangan atau di sini kamu dekat dengan seseorang, perbanyak quality time. Kelihatannya di sini antara kamu atau dia, atau mungkin kamu dan dia di sini punya bahasa cinta atau love language lebih kepada quality time. Jadi menikmati waktu bersama-sama. Entah di sini kamu LDR atau sekota, pastikan perbanyak waktu buat ngobrol tentang banyak hal. Bahkan mulailah untuk ngobrol sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang lebih serius. Jadi nggak sekedar nanya kabar aja atau nanya kegiatan aja, tapi mungkin lebih dari itulah. Dan aku rasa kamu bisa kok untuk memberikan ini, saling memberikan quality time bersama-sama gitu di sini. Dan ya, aku rasa kalau misalnya di sini kamu single pun akan ada kesempatan kok bertemu dengan seseorang dengan tipikal yang dia itu penasaran sama kamu, dia sayang sama kamu, dia bener-bener ingin maju ke kamu. Cuma kalau misalnya kamunya di sini terus-terusan membentengi diri kamu dan energi kamu untuk tidak mau membuka hati itu terasa sampai dia, ya mungkin dia akan mundur di sini. Makanya kalau emang kamunya pingin hubungan yang lebih solid, ya membangun hubungan baru, aku rasa kamu memang harus membuka hati sih di sini, karena ini mengenai kesan pertama antara kamu dan dia gitu sih. Dan aku rasa di sini dalam kondisi apapun nanti kamu di Februari, kamu nanti nggak hanya akan menghayalkan tentang seseorang, menghayalkan sebuah hubungan yang ideal buat kamu, tapi kamu benar-benar bisa mendapatkannya di sini. Dan ya di sini aku dapat Knight of Rings, the late bloomers. Jadi mungkin kamu dulu ceritanya mungkin di masa sekolah, masa kecil, kamu bukan tipikal orang yang populer, yang sangat-sangat kelihatan banget nih wujudnya. Misalnya mungkin juga dulu kamu berpenampilan yang sembarangan aja, atau mungkin nggak terlalu memperhatikan penampilan. Sekarang mungkin kamu dengan pola pikir yang lebih dewasa, mature, sudah punya pendapatan sendiri, sudah mengerti mengenai bagaimana berpenampilan yang paling nyaman buat kamu. Aku rasa di sini kamu akan jadi angsa yang sangat cantik, yang ganteng gitu, yang tampan, yang cakep lah di sini. Tapi ini lebih kepada innernya kamu. Makanya di sini kamu harus selesai dengan diri kamu supaya inner beauty-nya kamu, kemampuan terbesarnya kamu tuh keluar. Mungkin dulu kamu dianggap remeh oleh banyak orang, tapi sekarang waktunya kamu untuk bersinar. Termasuk juga di hal-hal yang berhubungan dengan kisah cintanya kamu. Dan aku rasa tidak ada yang tidak mungkin kalau kamu percaya. Gitu ya. Dan aku akan lihat di sini berapa kartu. Ini yang harus kamu waspadai. Ya sekarang atau mungkin nanti di bulan Februari. Terutama ini aku akan ambil energi dari diri kamu sih, ini yang harus kamu waspadai. Aku akan ambil 2. Di sini low self esteem, believe that everyone betray. Jadi mungkin ini menjawab mengenai apa sesuatu yang mengganjal di hati kamu. Di sini ada rasa bahwa kamu tuh kurang percaya diri mengenai diri kamu. Mungkin karena memang sebelumnya di sini karena kartu ini keluar, mungkin kamu sebelumnya pernah diremehkan, atau mungkin mohon maaf mungkin dihina, dibully oleh orang yang justru kamu harapkan orang-orang ini memberikan apresiasi atau dukungan. Misalnya aja yang terdekat itu keluarga, mungkin orang tua, atau mungkin sahabat-sahabat kamu, atau mungkin itu pasangan atau mantan pasangan kamu, yang mana mereka mungkin mengatakan hal-hal yang sebenarnya nggak pingin kamu dengar gitu loh. Misalnya aja mengomentari fisik kamu, mengomentari betapa kamu tidak berusaha, padahal kamu sudah memaksimalkan usaha kamu. Atau mungkin lihat tuh anak tetangga udah kerja di mana-mana, punya prestasi ini itu, kamu kenapa nggak, misalnya. Sehingga mungkin kalau itu terjadi berulang-ulang, kamunya jadi ngedrop gitu loh energi percaya dirinya, mulai merasa kayak apakah memang aku seburuk itu, apakah aku sejelek itu, apakah aku nggak seberharga itu gitu loh. Cuma yang harus kamu pahami di sini,
sekarang kamu sudah dewasa. Aku yakin yang nonton video aku ini pasti usianya udah di atas 20 lah, bahkan mungkin lebih banyak yang di atas 25 usianya. Aku yakin di usia sekarang kamu pasti sudah mengerti lah diri kamu nih punya potensi apa, diri kamu punya kebaikan-kebaikan apa. Mungkin berbeda dari banyak orang, tapi aku yakin setiap orang membawa kebaikannya masing-masing, yang mana itu bisa menjadi sesuatu yang mendukung love life-nya kamu. Aku kan udah tadi bilang, orang yang percaya diri energinya beda dengan orang yang pesimis. Kenapa ada orang yang mungkin fisiknya biasa aja tapi kelihatan cantik banget, atau mungkin penampilannya sebenarnya biasa aja tapi kenapa banyak orang nyaman, tertarik sama dia? Karena aku yakin dia percaya diri dengan takaran yang pas. Jadi itu yang membuat orang nyaman buat cerita, buat berbagi, untuk membuka hati ke dia. Dan karena di sini orang yang nggak percaya diri ini biasanya kayak menutup diri, ogah-ogahan, mau secantik, sekeren, secakep apapun kamu, kalau kamunya nggak yakin tentang diri kamu, bagaimana orang bisa yakin untuk memulai sebuah cerita bersama dengan kamu? Itu sih intinya di sini. Dan mungkin memang sebelumnya ini yang tadi aku bilang di awal, mungkin memang kamu di sini benar memvalidasi readingku tadi, bahwa ada seseorang yang pernah mengkhianati kamu, atau mungkin orang yang kamu percaya untuk melindungi kamu malah pergi dari hidup kamu. Bisa aja di sini mengenai orang yang kamu cintai, mantan pacar atau mantan pasangan, atau mungkin ini orang tua kamu, keluarga kamu yang bener-bener kamu harapkan menjaga kamu tapi malah pergi dengan orang lain gitu. Sebenarnya di sini kamu harus punya pola pikir bahwa setiap orang itu berbeda. Kalaupun kamu melihat orang tua kamu punya pernikahan yang katakanlah berantakan misalnya, bukan berarti pola itu akan berulang di kamu. Setiap orang membawa karma, tapi membawa karmanya masing-masing. Jadi orang tua kamu misalnya pun punya hubungan yang tidak indah, mereka harus selesai dengan karma mereka. Kamu nggak membawa-bawa dosa atau karma mereka. Yakin aja bahwa di sini setiap orang selalu punya kesempatan untuk membangun nih sebuah kisah yang indah. Makanya di sini kamu diminta buat yakin kepada diri kamu sendiri dulu, supaya orang lain, calon pasangan atau jodohnya kamu ini yakin juga untuk memulai sebuah kisah bersama dengan kamu gitu. Dan memang sih kita nggak bisa yakin sepenuhnya pada pasangan atau calon pasangan kita, apakah dia bener-bener akan di sepanjang hidupnya setia sama kita, loyal sama kita. Tapi kita bisa mengusahakan yang terbaik untuk sampai di titik itu ya. Dan kamu juga sejak awal seharusnya percaya bahwa setiap hubungan itu bisa dibangun. Kamu bisa percaya pada dia untuk, oke, aku yakin dia bakal setia. Yakin aja dulu gitu loh di sini. Sekali lagi kita nggak bisa memastikan dia bener-bener akan setia pada kita sepanjang usianya dia. Tapi kalau kamu percaya sejak awal, setidaknya itu meringankan beban kamu untuk yakin kepada dia. Kamu dan dia bisa bersama-sama menuju ke tahap yang ini gitu. Karena kalau sejak awal kamu curiga, kamunya overprotective, kamunya nggak nyaman, dianya nggak nyaman gitu di sini. Jadi sekali lagi yang bisa mengusahakan untuk berubah adalah diri kamu sendiri sebetulnya ya. Ini aku tadi sebenarnya pengen fun reading, tapi entah kenapa untuk yang file pertama ini memang mungkin kamu yang punya perjalanan hidup yang mungkin sedikit lebih berat dibandingkan yang lain. Tapi itu nggak apa-apa, berarti Tuhan yakin kamu sekuat dan setangguh itu. Tinggal gimana sekarang kamunya yakin nggak bahwa kamu itu sekuat dan setangguh itu, terutama nanti untuk membangun kisah cintanya kamu gitu di sini ya. Aku pikir dengan pakai deck yang ini bakal jadi so sweet, tapi ternyata memang harus lebih dalam sih aku readingnya buat kamu ya. Reconciliation, forgiving and learning, chemistry. Sorry. Aku rasa di Februari nanti. Jadi gini, ada seseorang dari, ini sebagian ya, nggak semua karena ini general reading. Ada seseorang dari masa lalu kamu yang kembali untuk kisah cintanya kamu. Ini macam-macam banget. Bisa aja nih mantan, memang secara gampang sih mungkin mantan kamu, atau mungkin di sini sebenarnya bisa aja orang baru, tapi seseorang yang terhubung dalam situasi spiritual connection bersama dengan kamu. Orang dari past life kamu datang lagi sekarang di kehidupan yang ini. Atau mungkin di sini adalah, kalau aku hubungkan dengan reading kamu yang tadi, bisa aja di sini kamu menemukan diri kamu untuk bisa bersama dengan seorang yang nanti bisa mengangkat kamu untuk sebuah situasi yang jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan aja ini bisa menjadi sebuah optimisme buat kamu di sepanjang Februari nanti
ya buat teman-teman di sini. Dan juga ini kenceng banget energinya mengenai memaafkan dan juga belajar. Jadi kalau emang di sini teman-teman banyak yang mengalami sebuah fase tidak menyenangkan di sebelumnya atau mungkin beberapa waktu belakangan ini, mulailah belajar untuk memaafkan diri sendiri, orang lain yang pernah menyakiti kamu. Memang sih di sini memaafkan dan melupakan itu nggak segampang ngomong, tapi aku yakin bisa. Susah bukan berarti nggak mungkin gitu loh di sini. Kenapa? Karena kalau kamu sudah memaafkan, energi negatif, segala marah, dendam, kecewa di hati kamu tuh pelan-pelan tuh pudar, berganti menjadi energi yang lebih optimis, lebih positif buat kamu. Dan kalau kamu sudah banyak energi positifnya, akan lebih mungkin kamu menarik orang yang punya energi positif yang juga sebanyak kamu gitu loh di sini. Dan juga belajar dari apa yang bisa kamu ambil dari kondisi yang paling buruk sekalipun. Entah itu kamu, entah keluarga kamu, orang tua kamu gitu di sini. Karena kalau kamu sudah bisa rilis, melepas dan heal ya, sudah sembuh dari apa yang terjadi di masa lalu, kamu akan lebih bisa menikmati momen kamu sekarang. Lebih bisa menikmati momen bersyukur, terutama di kisah cintanya kamu. Gitu. Makanya di sini ya mungkin ini dalam ya buat yang file pertama. Dan juga chemistry. Aku rasa kalau kamu sudah punya pasangan, chemistry itu akan semakin kuat kalau kamu udah selesai dengan yang tadi itu. Gitu. Karena kamu lebih bisa terbuka, lebih bisa sharing mengenai banyak hal kepada dia. Kamu juga lebih bisa menarik energi positif dia, lebih bisa yakin tentang dia tanpa kamu harus banyak curiga gitu loh di sini. Dan kalau kamu lagi dekat dengan orang baru atau sedang menunggu kehadiran orang baru, aku rasa akan ada kemungkinannya. Chemistry itu ada. Energi buat saling nyaman itu ada. Untuk membangun sesuatu yang indah, yang mungkin magical, yang mungkin nggak bahkan mungkin nggak pernah kamu bayangkan kamu bisa bersama dengan orang yang se-antusias itu rasanya kalau kamu bersama dengan dia. Gitu di sini ya buat teman-teman yang memilih file pertama. Gitu sih yang bisa aku lihat tentang dia. Dan ya, di sini aku sudah selesai dengan readingnya. Aku akan masuk ke bagian charm. Ini buat teman-teman yang sangat mungkin punya zodiak ini, atau mungkin pasangan kamu punya zodiak ini ya. Libra, Aquarius, Capricorn, Cancer, Leo, Sagittarius, Pisces. Kemudian aku akan lihat di sini dari unsur nama kamu atau unsur namanya dia. Ada K, P, C, V, U, D, T, E, Z, dan O. Kemudian ini bisa menjadi tanggal penting di sepanjang Februari, atau ini adalah tanggal penting antara kamu dan dia. 30, 12, 27, 2, 26, 1, 28, 3, 17, dan 6. Jadi itu yang bisa aku reading buat teman-teman yang memilih file pertama. Semoga setelah ini kamu benar-benar bisa terbebas dari apa yang masih harus kamu selesaikan itu. Dan semoga apapun pilihan kamu ke depannya, kamu bisa berbahagia dengan hidup kamu, berbahagia dengan pasangan yang kamu pilih tanpa tekanan, dan semoga yang terbaik buat kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih file kedua, kita akan sama-sama lihat ya bagaimana love life kamu di sepanjang Februari 2023. Tapi sebelum masuk ke readingnya, aku akan mengingatkan bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif dari banyak orang, bisa resonate di kamu, bisa juga tidak. Jadi kalau kamu ingin reading yang private khusus hanya untuk kamu saja, silahkan menghubungi nomor WhatsApp di atas untuk private reading atau personal reading bersamaku. Dan sekarang tanpa berlama-lama kita langsung mulai aja readingnya. The Two of Cups, nice. Justice, Six of Coin, ada Nine of Coin. Aku turut bergembira buat teman-teman yang memilih file kedua ya, karena aku rasa di sini manis banget. Jadi teman-teman di sepanjang Februari nanti mudah-mudahan ambil segala energi positifnya, semoga ini terwujud buat kamu. Kalau kamu sudah punya pasangan, lagi dekat dengan seseorang, aku rasa hubungan kamu akan jauh lebih hangat di Februari nanti. Termasuk juga kalau kamu di sini mengharapkan akan bertemu dengan seseorang yang potensial untuk menjadi pasangan kamu, ya. Aku rasa juga akan ada kemungkinannya ke arah sana.
Jadi apapun posisi kamu sekarang, mudah-mudahan aja sih di sini Februari akan menjadi bulan yang indah lah, karena Februari kan juga sering kali dibilang bulan cinta gitu ya. Jadi mudah-mudahan aja ini akan semakin memaniskan bulan Februari kamu. Tapi memang ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan di sini. Kartu Two of Cups ini adalah kartu yang buat aku paling indah kalau misalnya aku di sini membahas mengenai love life atau jodoh. Kenapa? Karena Two of Cups ini adalah dua orang yang mana mereka ini sama-sama saling bersinergi, seperti simbol yin yang, ya. Di sini aku rasa kalau misalnya kamu memang sudah ada niatan untuk hubungan yang jauh lebih serius lah dalam tingkatan apapun, entah ini pacaran atau lamaran atau bahkan mungkin pernikahan di tahun ini, mudah-mudahan aja kamu sudah selesai dengan segala hal yang harus kamu selesaikan. Dalam artian, mudah-mudahan aja di sini kamu dan pasangan sudah menjadi pasangan yang sama-sama sudah mengerti tujuan kedepannya kita mau kemana, dan juga di sini saling mengenal dia secara mendalam, karakternya, tabiatnya, bahagianya, marahnya dia seperti apa, keluarganya, gaya hidupnya, dan yang seperti itulah. Semoga benar-benar udah kenal, karena di sini sebenarnya walaupun gambarannya dua orang, tapi dua orang ini kan punya background yang beda gitu ya, dibesarkan dengan cara yang beda, punya lingkungan yang berbeda, tapi mereka bisa saling ngeblend gitu loh, bisa saling bersinergi. Makanya di sini butuh energi yang besar memang untuk sampai di tahap ini. Betul, ini kartu yang sangat indah energinya, tapi juga untuk mencapai keindahan itu juga harus ada perjuangannya kan. Dan juga Two of Cups ini aku selalu merasa bahwa energinya adalah dua orang yang benar-benar udah selesai tentang masa lalunya. Jadi sudah nggak lagi dalam kondisi membanding-bandingkan dia dengan mantan, atau mungkin dia membanding-bandingkan kamu dengan mantannya, menuntut sesuatu yang apa ya, sebenarnya kalau punya pasangan boleh aja berharap dia begini, berharap dia begitu, tapi di sini adalah suatu hal yang mana itu berjalan secara alami aja gitu loh, tanpa paksaan, tanpa ancaman. Misalnya, kamu kalau nggak berubah, aku akan apa gitu yang mengancam, itu enggak yang seperti itu. Kalaupun kamu ingin ada sesuatu tentang dia yang berubah, misalnya kamu punya pacar yang mungkin katakanlah perokok gitu ya, dan kamu lebih senang kalau misalnya dia mengurangi intensitas merokoknya, bahkan kalau bisa berhenti, ya mungkin dengan pelan-pelan. Aku lebih senang loh sayang kalau sebenarnya kamu itu bisa mengurangi intensitas merokoknya kamu, dan aku akan lebih happy lagi sebetulnya kalau kamu berhenti. Kenapa? Karena begini-begini misalnya. Jadi nggak dengan memaksa sih. Dan kalaupun memang di sini kamu dan dia bertemu dari awal dia sudah merokok, ya itu sudah menjadi konsekuensinya kamu untuk ya menerima dia. Kalaupun ingin berubah, ya kamu nggak bisa meminta dia berubah sepenuhnya hanya dengan alasan cinta gitu loh. Karena bagaimanapun juga ya sebelum bertemu kamu dia sudah punya kebiasaan, dan ini nggak cuma rokok ya, mungkin juga habit-habit atau mungkin hobi-hobi yang lain, kebiasaan-kebiasaan yang lain gitu sih di sini. Dan dua orang ini sama-sama mengusahakan sih untuk menjadi yang terbaik tanpa tekanan yang mengancam gitu loh, dengan paksaan. Dan mudah-mudahan aja apapun itu sih bisa berjalan lancar buat kamu ya, terutama dimulai dari Februari nanti. Dua orang yang sama-sama sudah mendewasa sih dari pemikiran mengenai kisah cinta, jadi saling bisa menerima kekurangan kelebihan masing-masing gitu ya di sini. Kemudian ada dua kartu di sini yang dia bercerita banyak mengenai keseimbangan sebetulnya. Keseimbangan ini dalam artian kamu lihat deh nanti di pola hubungan kamu sudah effortnya, katakanlah ya memang sih kita nggak bisa menakar apa ya perjuangan atau mungkin menakar cinta kita kepada dia, sudah sebanyak apa cinta yang kita kasih ke dia. Cuma mungkin di sini kamu bisa mengukur lah, kamu sudah effortnya seberapa banyak. Mungkin nggak dengan angka, tapi mungkin dengan ingatan atau mungkin dengan apa yang bisa kamu lihat pakai mata. Dia effortnya juga sebesar kamu, nggak gitu sih di sini. Tapi mudah-mudahan dengan kartu ini muncul di awal, mudah-mudahan aja di sini kamu dan dia menjadi pasangan yang sama-sama berjuang gitu loh. Jadi nggak yang berjuang sendirian sementara dianya cuek, nggak peduli, terserah kamu kayak gitu. Dan mudah-mudahan aja di sini ada justice ya. Di sini mengenai memang kamu sudah selayaknya mendapatkan dia. Memang sudah selayaknya mendapatkan kebahagiaan ini. Karena aku rasa kartu justice ini juga bercerita mengenai karma.
karma baik di sini yang aku lihat mengenai apa yang kamu dapatkan tentang dia. Jadi kalaupun sebelumnya kamu mengalami banyak kejadian pahit mengenai cinta, mudah-mudahan aja bersama dengan dia ada banyak kebahagiaan yang datang. Kalaupun ada ujian atau mungkin pelajaran-pelajaran cinta yang cukup menguras emosi jiwa, mudah-mudahan aja kamu dan dia menjadi pasangan yang sudah bisa lah di sini menyelesaikan masalah dengan kepala yang lebih dingin, dengan hati yang lebih lapang, dengan pikiran yang lebih jernih gitu loh di sini. Gitu. Jadi ya berbahagia aja. Aku rasa di sini dia sangat bahagia menemukan kamu, dan mudah-mudahan kamu juga bahagia menemukan dia untuk hadir di hidup kamu, untuk hadir di kehidupan masing-masing gitu loh di sini maksudnya. Gitu sih. Dan juga ada Six of Coins di sini. Ini mengenai keberhasilan sebetulnya. Keberhasilan, tapi ini sesuatu yang harus diusahakan berdua. Jadi kalau kamu di sini mungkin merasa ada sisi egois kamu, atau mungkin ada sisi dimana kamu ngerasa akunya kurang maksimal di hubungan ini, nah tidak ada kata terlambat untuk do something better untuk hubungan kamu dan dia. Atau mungkin sebaliknya, kamu merasa dialah yang kurang mungkin dianya terlalu cuek, atau mungkin dia terlalu sibuk, atau mungkin kamu ngerasa bener-bener dia ini kurang effort gitu loh. Aku sudah mengenalkan dia ke keluargaku, tapi kenapa sampai sekarang dia belum mengenalin aku ke keluarganya misalnya, atau ke teman-temannya misalnya. Tanyakan aja ke dia, diobrolin, karena aku rasa di sini hubungan ini akan berhasil kalau dua-duanya sama-sama ada effortnya, mau saling mendengar, mau saling bicara. Karena dalam hubungan cinta sebenarnya kita selalu berputar-putar, keberhasilan cinta tuh apa sih, ini itu sampai mungkin harus membaca buku yang tebal-tebal. Tapi sebenarnya kalau kembali ke basic ya, kembali ke hal yang paling dasar dalam hubungan cinta, apa sih yang paling penting? Komunikasi. Iya, kamu mungkin bosan dan muak mendengar komunikasi lagi, tapi betul, ini adalah dua orang yang harus punya kemampuan bagus untuk speak up, untuk bicara, dan juga untuk mendengar gitu loh di sini. Ya. Karena setelah itu akan mengusahakan seperti apa tergantung apa yang kita ucapkan, kita harapkan mengenai hubungan itu. Dan harus ada usaha juga untuk mendengarkan di sini, mendengarkan apa yang dia harapkan, komplain atau kritik dia mengenai kamu mungkin, atau juga sebaliknya kayak gitu di sini. Dan juga usaha-usaha lainnya lah di sini banyak. Gitu sih. Dan juga aku rasa di sini harus ada juga kemampuan teman-teman untuk bisa menghargai ruang privasi masing-masing. Memang kamu dan dia sudah bersama lah di sini, sudah pacaran, atau mungkin nanti ke depannya kamu dan dia pacaran, tapi setiap orang kan punya boundaries ya, punya batasan, punya ruang privasi yang mana tuh nggak bisa diganggu gugat, atau mungkin kamu punya ruang privasi kamu yang dia tuh kamu belum siap untuk bener-bener seberbagi itu sama dia. Maka bilang aja ke dia, emang sih sayang kita sudah pacaran, tapi tolonglah jangan gampang buka-buka HP aku nggak nyimpen rahasia apa-apa, cuma aku belum nyaman untuk katakanlah seperti itu. Atau mungkin di sini kamu butuh waktu buat me time, butuh waktu buat kumpul sama teman-teman kamu yang ya tanpa dia gitu loh di sini, sama geng cewek-cewek kamu, atau mungkin sama geng klub motornya kamu misalnya, yang lebih nyaman kalau kamu rasa tanpa kehadiran pasangan. Bukan berarti di sini nggak sayang, atau mungkin bukan berarti nggak cinta, cuma aku rasa setiap orang punya hobinya sendiri, punya ruang privasi yang memang lebih nyaman kalau misalnya dilakukan sendiri gitu loh. Ya, jadi mohon dipahami, mungkin pasangan kamu butuh waktu buat sendiri dulu, butuh waktu untuk bersama keluarganya, bersama sahabat-sahabatnya, bersama dengan hobinya. Bukan berarti dia nggak cinta, tapi ya memang butuh waktu aja untuk menikmati berbagai hal tuh sendiri gitu loh di sini. Mungkin kamu pun juga butuh waktu untuk ya me time-nya kamu, ke salon sendiri, atau mungkin ngapain sendiri gitu loh di sini. Jadi kalau memang itu menjadi concern-nya kamu di Februari nanti, ya obrolin aja ke dia. Aku rasa dia bisa menjadi pasangan yang mau kok mendengarkan keinginannya kamu gitu loh di sini. Dan mengenai komitmen, aku rasa kamu dan dia sama-sama punya kemampuan yang bagus di komitmen gitu di sini ya. Dan aku akan lihat beberapa poin lainnya mengenai kamu dan dia di sepanjang Februari nanti. Ada Nine of Wands, ada King of Wands, ada Air of
Teman-teman, di sini di Februari nanti aku rasa ada satu orang yang ingin sekali hubungan ini berjalan dengan sangat cepat. Kayak ayo harus cepat gitu loh, nggak mau ketinggalan, nggak mau ini, tapi juga harus melihat kondisi masing-masing lah di sini. Jangan sampai satu pihak ini memaksakan sesuatu sementara pihak satunya ini belum siap dengan alasan apapun lah. Karena di sini juga harus menemukan titik imbang antara kamu dan dia. Sekarang aku paham sih kenapa ada dua kartu di sini yang menunjukkan keseimbangan. Karena mungkin di sini kamunya pingin cepat, dianya aduh pelan-pelan dulu deh sayang, jangan secepat itu. Atau mungkin sebaliknya, kamu di sini pingin aduh pelan-pelan dulu deh, tapi kenapa kamu pingin secepat itu gitu loh, untuk apapun lah itu. Maka di sini temukan titik yang nyaman antara kecepatan kamu dan dia. Gitu sih di sini, karena jangan sampai kamu yang pengen lambat tapi memaksakan diri untuk keinginan dia yang cepat itu, malah kamunya nanti capek. Atau sebaliknya, kamu inginnya cepat tapi harus mengikuti maunya dia yang lambat, ini kamunya nanti frustrasi sendiri gitu loh, capek sendiri juga. Makanya di sini temukan titik di mana yang nyaman lah antara kamu dan dia. Dan aku rasa di sini di tengah-tengah ini ada King of Wands yang menandakan sebenarnya kamu dan dia ini cukup dewasa kok untuk menyelesaikan masalah, untuk kompromi, untuk bisa saling mendengarkan kayak gitu. Terutama di Februari nanti. Jadi aku rasa di sini teman-teman bisalah untuk deal dengan perbedaan itu. Dan mungkin di sini nggak hanya mengenai percepatan atau mungkin aliran hubungan yang ingin sesegera itu, tapi mungkin juga dalam hal-hal lainnya. Mungkin dia pinginnya A, kamu pinginnya B. Enaknya kita gimana ngobrolinya kayak gitu di sini. Dan juga kalau misalnya di sini kartu ini menggambarkan faktor orang tua, mungkin di sini juga salah satu pihak ini ada orang tua yang kayak ayo kapan kalian berdua bener-bener serius gitu loh, kapan dibawa ke rumah, kapan diseriusin, atau mungkin kapan dilamar misalnya, ya diobrolin aja baik-baik ya. Kalau ini adalah faktor orang tua, tapi sebenarnya aku rasa kamu dan dia karena sudah sama-sama saling ngerti, bisa enak lah dealnya nanti di sepanjang Februari kayak gitu ya. Dan juga di sini aku melihat bahwa ini mengenai koin, mengenai pentacles. Saran terbaik buat hubungan kamu dan dia di Februari nanti sebenarnya adalah ini berhubungan dengan boundaries. Terutama kalau salah satu pihak, entah kamu atau dia, lagi sibuk gitu loh, entah di kuliah, entah di pekerjaan, maka kasihlah waktu buat dia. Mungkin nanti akan ada banyak lembur, atau mungkin nanti di weekend dianya masih harus mengerjakan tugas kantor. Mohon dipahami, karena sebenarnya dia pun lagi fokus di sana, atau mungkin kamunya lagi fokus di sana. Kamu kasih pengertian ke pasangan kamu gitu di sini. Dan juga memang lebih baik sih dinikmatin aja lah momen selama Februari nanti, karena aku rasa kamu dan dia ini menjadi pasangan yang sama-sama punya komitmen yang sangat besar kok mengenai hubungan ini. Dan kalau misalnya kamu lagi single nih, sekarang lagi jomblo ya statusnya, aku rasa akan ada kok seseorang nanti di Februari yang kamu nggak nyangka dia seserius itu untuk datang kepada kamu gitu. Dan juga kalau misalnya kamu sudah bersama dengan seseorang, ya kasihlah dia waktu untuk membuktikan mengenai komitmennya, mengenai kondisi keuangannya, atau mungkin di sini mengenai prestasinya di kantor kayak gitu. Atau mungkin kamulah yang di situasi ini kamu benar-benar pengen fokus di pekerjaan atau kuliah, dan dia mungkin menuntut waktu yang lebih banyak bersama dengan kamu. Kasih pengertian ke dia, sayang, aku mengerti, maaf banget kalau misalnya intensitas ketemu kita berkurang gitu, tapi bukan berarti aku nggak sayang, aku cuma lagi fokus aja pada ini gitu. Kasih pengertian ke dia gitu sih di sini. Tapi tetap ya, namanya komunikasi jangan sampai putus sesibuk apapun kamu atau dia di sini. Itu yang aku lihat mengenai kamu dan dia di Februari. Dan aku akan lihat juga di sini beberapa hal yang harus kamu perhatikan lah selama Februari nanti. Entah ini di kamu atau mungkin juga ini tentang pasangan kamu ya. Kita lihat. Unhealed past relationship, unhealthiness. Kalau di sini tadi aku sedikit menyinggung ya mengenai kartu ini. Ini adalah dua orang yang sama-sama sudah selesai mengenai masa lalunya. Jadi sudah nggak lagi di energi membanding-bandingkan dengan yang sekarang, atau mungkin mengingat-ingat yang lalu dalam sebuah kepahitan. Karena di sini
teman-teman, kalau misalnya kamu sadar masih ada yang belum kelar, belum selesai nih mengenai hubungan cinta di masa lalu, pelan-pelan coba mulai bisa melepas atau memaafkan, berdamai dari situasi di masa lalu. Kalau mungkin sebelumnya kamu pernah mengalami situasi yang gak menyenangkan mengenai kisah cinta, mungkin kamu pernah punya pasangan yang abusive atau manipulatif, atau mungkin dia selingkuh dari kamu misalnya, atau mungkin hal-hal lainnya lah yang mungkin sangat tidak menyenangkan. Kamu diminta buat ya sudah, belajar dari yang lalu, maafkan dia, sekarang fokus pada kisah cinta kamu. Atau mungkin sekarang kamu waktunya fokus untuk mempersiapkan kisah cinta kamu yang akan datang gitu, kalau kamu masih single ya. Karena kalau misalnya kamu masih sangat takut pada yang terjadi ini, akan lebih mungkin kamu mengulang pola yang sama, karena energi yang tertinggal ini masih ada gitu loh. Jadi kemungkinan menarik orang yang sama lagi dengan pola yang sedikit banyak mirip gitu loh. Makanya tolong healing, tolong bener-bener di sini memutus energi yang masih ada ini. Mungkin kamu kalau pernah diselingkuhin, mungkin kamu jadi lebih takut gitu ya, lebih takut untuk, aku takut diselingkuhin lagi, aku mungkin akan jauh lebih berhati-hati akan bagus, karena dengan begitu kamunya waspada. Tapi kalau misalnya kamu di sini hanya takut, ketakutan itu nanti bisa terulang kembali gitu loh takutnya. Jadi yakin aja bahwa si orang baru ini akan datang dengan energi yang berbeda, energi yang lebih setia, lebih bisa mendengarkan kamu, lebih baik memperlakukan kamu gitu di sini. Jadi kamu yang harus bisa mengubah pola pikir kamu, mengubah apa ya? Mungkin energi yang masih ninggal lah, yang masih nyisa gitu loh di sini. Jadi setiap hari ucapkan kata-kata yang positif itu, berdoa sama Tuhan, manifestasi, Tuhan aku percaya Engkau akan membawakan kepada saya laki-laki atau perempuan yang setia, yang baik memperlakukan saya, yang lembut kata-katanya, atau yang apa-apa gitu. Ya kalau bisa dengan kata-kata yang positif. Gitu sih di sini, sehingga kamu pelan-pelan bisalah selesai dengan masa lalunya kamu. Dan juga di sini mengenai ketidaksehatan. Sebenarnya ketidaksehat ini macam-macam. Ketidaksehatan hubungan cinta, kamunya kurang bisa speak up, atau kamunya kurang bisa menjadi pasangan yang mau mendengarkan pasangan kamu. Misalnya mengkritik kamu, atau mungkin misalnya di sini dia punya harapan tapi mungkin kamu menepis, nggak mau dengar apa maunya dia gitu di sini, atau keegoisan kamu. Jadi macam-macam sih di sini. Kamu yang harus bisa menelaah apa hal-hal yang selama ini bisa mengganjal hubungan saya dengan dia, apa hal yang bisa saya usahakan untuk lebih baik lagi hubungan ini gitu di sini. Terutama di masa lalu sih di sini. Mungkin masih ada yang tersisa dan itu masih mengganjal di hati kamu sampai sekarang. Jadi kamu yang bisa menyelesaikan hal-hal ini gitu ya di sini. Jadi tiap hari mulai afirmasi sesuatu yang positif gitu ya. Sekali lagi, kalau misalnya kamu belum bisa selesai dengan ini, takutnya kamu mengulang pola yang sama, maka usahakan untuk terbebas dari ini semua. Dan aku akan ambil beberapa kartu lainnya. Forgiving and learning tadi juga keluar di pile pertama. This could be the one. Nice, ada chemistry. Sorry. Jadi ini semakin mengkonfirmasi akan ada kemungkinannya kamu akan bertemu, atau kamu sekarang sudah ada di jalur yang tepat dengan orang yang tepat. Dia bisa menjadi the one-nya kamu, orang yang nanti akan benar-benar bisa membawa kamu ke hubungan yang jauh lebih indah, jauh lebih sehat, jauh lebih nyaman gitu di sini. Dan kamu sudah ketemu sebetulnya sama dia. Jadi mudah-mudahan aja sudah bertemu atau akan segera bertemu sebentar lagi. Tapi syaratnya apa? Harus belajar memaafkan dan belajar dari yang lalu. Mungkin memang pahit pernah kamu rasa, tapi belajarlah. Ini sama sih dengan kartu sebelumnya ya. Terutama kalau memang sesuatu yang di masa lalu ini pahit banget. Jadi belajar memaafkan diri sendiri, orang yang pernah menyakiti kamu, bahkan mungkin orang tua kamu sendiri, mantan-mantan kamu, atau orang-orang yang pernah menyakiti kamu, siapapun itu. Karena kalau kamu di sini sudah selesai ya, sudah rilis, sudah benar-benar bisa memaafkan, belajar melupakan, dan juga belajar dari apa yang pernah terjadi, itu akan bisa membuat kamu lebih punya kisah cinta yang bisa kamu nikmati saat ini atau nanti gitu loh di sini. Jadi melepas segala energi negatif
dendam, marah, kecewa yang masih mencokol, masih ada di batin kamu, supaya itu lepas dan lebih bisa menarik energi yang lebih positif mengenai the one-nya kamu ini. Dan seseorang yang nanti kedepannya bisa membangun chemistry yang lebih indah bersama dengan kamu, lebih solid, lebih kuat, lebih seimbang gitu loh di sini. Ya, kalau sebelumnya kamunya setia terus diketemukan dengan orang yang gak setia, itu kan gak seimbang ya energinya. Nah, mudah-mudahan setelah kamu memaafkan dan belajar dari pengalaman tersebut, kamu nanti menemukan orang yang energinya tuh harapannya sama. Kamu pingin pasangan yang setia, kamunya setia, mudah-mudahan Tuhan mendatangkan orang yang setia juga. Kamunya di sini bekerja keras untuk pekerjaan, keuangan, mudah-mudahan kamu dibersamakan juga dengan orang yang pekerja keras, yang mandiri, yang juga loyal untuk saling berbagi banyak hal bersama dengan kamu gitu. Tapi di sini kamunya yang harus percaya dan mengusahakan. Ya, gitu buat teman-teman di sini. Dan ya, sekarang aku akan masuk ke bagian charm. Ini adalah zodiak, bisa zodiak kamu atau zodiak dia. Ya. Taurus, Cancer, Pisces, Sagittarius, Aquarius, Virgo, dan Capricorn. Kemudian di sini ada unsur nama kamu atau unsur nama dia ya. Mudah-mudahan ada G, H, Z, D, S, A, J, Y, M, dan W. Kemudian ini bisa menjadi tanggal penting di sepanjang Februari nanti, atau ini adalah tanggal penting antara kamu dan dia. Tanggal lahir, tanggal ketemu, atau apapun itu ya. 12, 3, 22, 23, 18, 25, 31, 5, 27, 21, dan 28. Jadi itu yang bisa aku lihat buat teman-teman yang memilih file kedua. Semoga ini bisa membantu kamu, membuat kamu semakin optimis di bulan Februari, terutama love life-nya kamu. Dan dengan siapapun kamu dibersamakan, semoga memang dialah yang nanti akan terbaik buat kamu dan masa depan kamu. Dan terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih file ketiga, kita akan sama-sama melihat bagaimana love life kamu di sepanjang Februari 2023. Tapi sebelum masuk ke readingnya, aku mau mengingatkan bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif dari banyak orang, bisa resonate di kamu, bisa juga enggak. Jadi kalau kamu ingin reading yang lebih private, hanya untuk kamu saja, silahkan menghubungi nomor WhatsApp di atas untuk private reading bersamaku. Dan ya, sekarang kita langsung aja masuk ke readingnya. Ada 7 of Pentacles, ada 3 of Pentacles, Ace of Pentacles, dan Knight of Cups. Aku rasa di sini teman-teman, situasi apapun ya, sudah punya pasangan, dekat dengan seseorang, ataupun single, di sini aku rasa kamu sudah memberikan yang terbaik buat diri kamu, yang mana itu adalah bagus. Dan ya, mungkin kamu di sini bersama dengan dia, ada beberapa hal yang kamu itu diminta di sini buat lebih banyak kenal sama dia. Baik buruknya, tabiatnya, keluarganya. Karena di sini pesan pentingnya adalah kamu boleh jatuh cinta sama dia, boleh banget. Kamu boleh berekspektasi yang bagus tentang dia. Kamu juga boleh kok di sini percaya dengan apapun kata-kata manis yang dia katakan. Janji-janji manisnya kamu boleh percaya, tapi kamu juga harus ingat kalimat ini. Jatuh cinta boleh, tapi bodoh jangan. Maksudku di sini setiap orang wajib untuk waspada. Bukan berarti aku pengen bilang wah dia jahat, enggak. Di sini kamu harus waspada aja. Karena jangan sampai di sini kamu dan dia saling jatuh cinta tapi lupa untuk mengenal lingkungan masing-masing. Maksudnya di sini backgroundnya dia, keluarganya, teman-temannya, atau mungkin gaya hidupnya, karakternya, seperti itu di sini. Terutama kalau kamu dan dia ketemunya via online atau langsung juga bisa sih di sini. Intinya adalah waspada. Aku rasa dia orang yang baik, cuma mungkin ada banyak hal tentang dia yang harus kamu perhatikan. Yang kalaupun kamu di sini single, ini juga bisa menjadi pesan buat kamu kalau di sepanjang saat ini sampai Februari nanti kamu bertemu dengan seseorang. Benar-benar harus menemukan kepingan-kepingan yang pecah ini menjadi satu kepingan yang utuh tentang dia. Karena di sini 7 of Pentacles ini ya, aku jabarin aja. Kartu ini bercerita banyak mengenai kesabaran. Jadi pelan-pelan dulu deh kalau kamu lagi dekat atau lagi pacaran dengan seseorang dan ingin punya sebuah pergerakan yang
pasti misalnya dia ingin segera melamar kamu, dia ingin segera menikahi kamu, tapi kamu masih blur nih, masih belum jelas nih mengenai keluarganya, mengenai pertemanan dia, mengenai apa hidupnya, gaya hidup dan sebagainya. Jangan dulu. Kamu di sini bener-bener diminta buat cari tahu yang banyak banget tentang dia. Jadi sabar. Ya, pingin sih segera menikah atau pingin segera pacaran, tapi coba sabar dulu. Kenalin dulu lebih dalam. Karena di sini ada beberapa banyak faktor yang harus kamu perhatikan. Jadi di satu waktu, di satu momen, di satu timeline, kamu bisa tahu banyak lah. Oh, dia kalau marah begini. Apakah dia cukup sabar? Oh, ternyata background keluarganya begini. Oh, pertemanan dia seperti ini. Oh, pekerjaannya dia begini. Oh, ternyata dia begini begitu. Jadi pertimbangkan baik-baik baik buruknya dia. Jangan karena di sini kamu ingin sekali pacaran atau ingin sekali menikah dengan siapapun diterima gitu loh di sini ya. Jangan. Kamu di sini yang punya kewajiban untuk tahu dengan siapa orang ini gitu loh, dengan siapa kamu akan deal mengenai kisah cinta kamu, tentang masa depan terutama. Jadi harus benar-benar lebih waspada dan serius. Mudah-mudahan dia baik ya. Sekali lagi aku nggak bilang bahwa calonnya kamu ini bermasalah, enggak. Cuma di sini kamu harus lebih waspada aja, lebih gali informasi yang lebih dalam dulu dah. Terutama kalau kamu menyadari bahwa kamu lagi bucin-bucinnya, lagi kasmaran-kasmarannya. Boleh kasmaran, tapi sekali lagi kamu juga harus tahu sedalam-dalamnya tentang dia. Karena bagaimanapun juga kalau emang di sini adalah mengenai kisah cinta, berarti ada harapan dong kalau si orang ini nanti akan ada di masa depannya kamu. Dan pastikan kamu memiliki masa depan bersama orang yang tepat. Bukan karena emosi sesaat, karena kamu lagi kasmaran gitu loh di sini. Kasmaran dan bucin nggak pernah salah, tapi juga kamu di sini sudah dewasa, bertanggung jawab juga tentang memilih orang yang akan kamu bawa di masa depan kamu. Bahkan mungkin nanti punya potensi menjadi ayah atau ibu dari anak-anak kamu. Makanya di sini harus benar-benar diperhatikan. Karena di sini aku rasa kamu dan dia juga harus belajar apakah kamu dan dia ini sudah bisa menjadi pasangan yang solid atau calon pasangan yang solid, partner gitu di sini. Kalau lagi ada masalah bisa nggak saling bertanggung jawab atau saling mengusahakan. Kita lagi ada masalah, kita harus gimana, penyelesaiannya gimana masalah ini, kayak gitu. Atau apakah dia tipikal orang yang teriak-teriak, manipulasi, menyalah-nyalahkan kamu selalu gitu di sini. Perhatikan itu. Karena di sini namanya pasangan pasti akan menghadapi masalah, pasti menghadapi ujian. Maka di sini dari kepingan-kepingan yang pecah ini harus sama-sama diperjuangkan untuk menjadi satu di sini. Ini pesan penting ya. Jadi apakah kamu dan dia sudah bisa menjadi pasangan yang sesolid itu, sebekerja sama itu, mau berkompromi. Misalnya kamu pinginnya ke sana, dia pinginnya ke sini. Nah, enaknya gimana? Ke sana apa ke sini? Atau mungkin kita ambil tengah-tengahnya, nyamannya gimana? Sudah bisa jadi pasangan yang sesolid itu enggak? Atau ini masih menjadi pasangan yang sekedar nanya kabar aja, atau nanya tentang hal-hal yang permukaan aja? Harus lebih dalam. Jadi tolong buat teman-teman di sini lebih dalam lagi. Jangan hanya karena dia di sini menjanjikan hal-hal indah kamu terbuai gitu. Aku yakin teman-teman di sini sudah sangat dewasa, harus lebih menjejakkan diri ke bumi. Dalam artian ya sekali-kali melayang-layang dengan janji manisnya boleh, tapi setelah itu kembali ke bumi, lihat realita di lapangan seperti apa. Apakah sesuai dengan kalimat-kalimat manisnya atau ada sesuatu yang harus kamu gali lebih dalam lah informasinya gitu di sini. Sebetulnya aku rasa di sini buat yang jomblo sih ada kesempatan kamu nanti bertemu dengan seseorang yang mana dia solid, dia punya komitmen yang tegas dan juga akan membuka kesempatan kepada kamu. Kamu mau nggak membuka hati buat dia? Ada kesempatannya, jadi tenang aja. Cuma pesannya sama nih buat kamu yang milih file ketiga yang tadi kukatakan itu. Gali informasi yang banyak, terutama kalau kamu ngerasa ada hal tentang dia yang kamu tuh masih butuh informasi yang banyak. Jadi kalau misalnya emang niatnya seserius itu, ya kamu juga harus semakin serius menggali banyak hal tentang dia. Supaya kepingan-kepingan yang masih berceceran ini menjadi satu yang, oh iya, aku sudah mengerti mengenai karakternya, sifatnya, tabiatnya, backgroundnya dia, segala sesuatunya. Aku sudah yakin dengan keputusanku untuk memulai sebuah hal yang lebih serius, lebih indah bersama dengan dia. Kalau emang nanti kamu sudah sampai di titik ini, kamu akan nyaman sama dia. Aku lihat di sini kamu dan dia akan menjadi pasangan yang saling romantis, iya. Cuma ya tadi itu jangan terlalu bucin. Di sini harus ada pentacles ya.
sebuah kondisi di mana kamu ini pelan-pelan aja, jangan terburu-buru. Jatuh cinta boleh, bucin boleh, mengusahakan yang terbaik buat hubungan ini tentu saja boleh. Tapi juga lihat dianya, apakah dia juga berjuang sebaik kamu? Apakah dia sudah seterbuka, maksudnya di sini sudah menceritakan banyak hal tentang dirinya, impian masa depannya, atau mungkin sedikit hal tentang masa lalunya, keluarganya, apapun itu. Kalau memang iya ya, aku rasa akan oke hubungan kamu dan dia ini. Gitu. Semakin romantis, semakin nyaman. Cuma ya tadi itu, sebesar apa komitmen dia di hubungan ini? Apakah sebesar komitmen kamu? Apakah sebesar loyalitasnya kamu? Apakah sebesar kejujurannya kamu? Nah, itu dia. Tapi apakah ada kemungkinan ke arah yang bagus? Ada aja di sini. Ya, cuma kamunya harus lebih bersabar lah di sini. Kalaupun kamu melihat orang lain, wih, baru sebulan kenalan menikah, ya itu jalannya dia. Sementara kamu di sini jalannya energi kamu yang sekarang ya. Dinikmatin aja pelan-pelan dulu itu di sini. Aku akan ambil beberapa kartu lagi untuk menjelaskan kondisinya kamu. Tuh, ada kesempatan di sini. Ace of Cups. Lagi jatuh cinta banget sih di sini ceritanya. Ada Four of Cups. Ada Ace of Swords. Ada 3 S di sini yang menandakan ada kesempatannya memang ya, dengan orang yang baru, dengan pasangan kamu, atau mungkin kamu akan dipertemukan dengan seseorang yang baru. Untuk hubungan yang lebih serius ke depannya ada. Cuma ya memang pelan-pelan dulu lah di sini intinya. Ada Nine of Wands. Dan juga Eight of Swords. Masih ada banyak hal tentang dia yang harus kamu jelajahi sih di sini. Ya. Emang sih lagi jatuh cintanya, lagi melayang ke angkasa. Cuma ya sekali lagi jangan lupa buat mendarat ke bumi gitu di sini. Dan juga teman-teman di sini diminta buat lebih fokus lah ya pada hubungan kamu yang sekarang. Intinya kayak gitu. Kalau misalnya kamu nanti dapat informasi sebuah fakta dari sekitar, kamu lagi deket sama dia, kamu jadian sama dia, kamu gak pernah dengar ceritanya dia begini begitu dulunya misalnya, jangan diabaikan. Karena bisa aja itu adalah bantuan dari Tuhan kepada kamu, informasinya sampai kepada kamu untuk kamu pikirkan dulu, untuk kamu selidiki dulu di sini. Ya, jadi kalau ada informasi mengenai dia mungkin gak enak buat didengar. Karena bisa aja informasi ini benar atau informasi ini salah atau mungkin 50-50. Maka kamu temukan apakah dia memang seperti yang dibicarakan orang-orang atau enggak, dia baik kok. Tapi enggak, dia baik koknya ini harus diteliti sama kamu sendiri. Aku yakin orang yang jatuh cinta, yang sedang ingin mencari informasi mengenai pasangan atau calon pasangannya, aku yakin pasti punya kemampuan yang lebih bagus dibandingkan FBI, dibandingkan Intel. Jadi aku yakin kamu juga pasti bisa mendapatkan sebuah kejujuran atau sebuah rahasia yang terbongkar mengenai dia. Sekali lagi aku nggak bilang kalau dia jahat, cuma mungkin di sini informasinya harus lebih banyak lagi. Maka jangan abaikan segala informasi mengenai dia. Atau kalau misalnya dia sendiri yang mungkin kelepasan bicara apa, nah mungkin itu adalah jawaban dari doa kamu. Mungkin selama ini kamu berdoa, Tuhan, kalau dia terbaik buat saya, tunjukkan jalannya, mudahkan. Tapi kalau bukan dia yang terbaik buat saya, tunjukkan juga. Nah mungkin aja itu jawaban dari doanya kamu. Untuk, dia keselimpet ngomong tiba-tiba apa gitu, sebuah fakta terbongkar dari mulut dia sendiri. Coba diperhatikan dulu ya. Atau mungkin di sini tiba-tiba ada situasi di mana dia ini dalam kondisi emosional banget, tiba-tiba ngelempar barang atau mungkin emosi yang dar gitu, yang kamu kaget mungkin kayak ternyata kamu se-emosional ini orangnya gitu, misalnya se-frontal itu. Kalau marah itu juga bisa menjadi pertanda dari Tuhan loh. Oh, dia ada sinyal bahaya nih yang harus aku perhatikan. Kalau dalam kondisi ini aja dia marah sebegitunya, gimana nanti dalam kondisi yang lebih lagi gitu. Jadi perhatikan detail-detail kecil yang harus kamu jalin, kamu rangkai. Tapi ya jangan berprasangka buruk juga. Cuma di sini lihat kebenarannya, ya, kebenaran versinya kamu. Aku rasa di sini Tuhan ngasih banyak petunjuk buat kamu sebetulnya mengenai dia. Pada akhirnya apakah kamu akan tetap lanjut sama dia atau apakah kamu ada pikir-pikir lagi tentang dia, terserah kepada kamu. Karena ini hidup kamu ya.
Kamu yang menentukan akan menuliskan kisah yang seperti apa selanjutnya bersama dengan dia. Gitu sih di sini. Ada Nine of Wands di sini. Ini kondisi dimana capek berjuang, capek mempertahankan sesuatu, lagi pingin istirahat dulu, dan juga mungkin di sini kamunya merasa bersama dengan dia bahagia sih, tapi kok sepertinya aku terpenjara. Bahagia sih, tapi kok sepertinya aku nggak menjadi diriku sendiri. Kok sepertinya aku harus pakai topeng kalau bersama dengan dia, hanya demi memuaskan atau demi membahagiakan dia aja. Kamu ngerasa kayak sampai berapa lama kamu mampu bertahan dalam kondisi hubungan seperti ini. Kalau mungkin ya setahun masih bisalah pakai topeng untuk menunjukkan kamu pura-pura bahagia, tapi setelah itu apakah bisa? Makanya di sini teman-teman diminta untuk lebih bisa speak up lah mengenai hubungan kamu ke dia. Kalau memang ada hal-hal yang kamu rasa kamu belum cocok dengan dia, atau mungkin ada sesuatu mengenai dia yang kamu harus bilang, speak up, komplain gitu ya, silahkan aja bilang. Lihat reaksi dia setelah itu bagaimana. Apakah dia akan ada perbaikan, pelan-pelan menjadi lebih baik lagi, ataukah dia begitu-begitu aja gitu sih. Karena pada akhirnya kamu mau bertahan atau kamu mau membebaskan diri kamu, semua terserah kepada kamu di sini. Karena bagaimanapun juga kamu yang menjalani kan. Gitu. Jadi file ketiga ini sebenarnya lebih kepada kamunya pertama lebih waspada, dan juga ya itu dia. Kamunya harus sabar dulu lah kalau misalnya pingin berlari di hubungan ini. Itu sih yang bisa aku lihat. Tapi semoga aja dia ini baik. Cuma mungkin ada beberapa hal yang kamu harus tahu juga mengenai dia. Jadi jangan sampai kamu di sini jatuh cinta berdua aja, kemana-mana berdua, ngobrol berdua, video call berdua terus, tapi kamu blur atau mungkin tertutup matanya mengenai kamu tuh orang seperti apa sih sebenarnya, orang tua kamu tuh seperti apa sih, teman-teman kamu tuh seperti apa sih, misalnya kayak gitu. Karena aku rasa akan jauh lebih nyaman kalau emang niat kamu tuh seserius pernikahan. Kalau emang demikian ya kamunya benar-benar harus tahu backgroundnya dia ya, gitu sih di sini. Dan aku akan ambil beberapa kartu lainnya yang harus kamu waspadai tentang diri kamu atau tentang dia di sini. Kita akan lihat bersama. Aku akan ambil 2 kartu ya. Feeling incomplete, lack of alignment with love. Kalau aku rasa di sini ada sesuatu mengenai hubungan ini yang membuat kamu ngerasa tuh kayak nggak komplit gitu. Ya, kamu ngerasa mungkin oh dia baik, dia memperlakukan saya dengan baik misalnya, atau mungkin aku merasa dia ini sayang banget sama saya, bucin banget sama saya. Tapi kok ada sesuatu yang aneh ya tentang dia, atau ada sesuatu ya yang kurang komplit gitu di hubungan ini, entah apa. Jadi mungkin aja bisa aja itu kurang komplitnya karena kamu nggak tahu nih kehidupan dia di luar yang dia ceritakannya seperti apa. Jadi jangan sampai kamu di sini yakin hanya pada informasi yang dia ceritakan doang. Kadang kamu harus bisa menilai seseorang itu dari sudut pandang keluarganya, sudut pandang teman-temannya, kayak gitu. Jadi komplit kan, karena di sini aku paham sih kenapa ini kartunya deck yang kupilih buat file ketiga ini adalah deck yang ini, karena Three of Pentacles-nya itu satu koin yang terpecah-pecah, nggak komplit gitu loh, nggak sempurna. Maka di sini temukan sesuatu yang bisa membuat kamu yakin bahwa hubungan kamu ini sudah komplit, sudah enak lah buat dibawa ke arah yang serius gitu loh di sini, gitu. Dan juga di sini mungkin kamu ngerasa bahwa ada sesuatu tentang dia yang harus apa ya, harus kamu gali sih sebenarnya. Ini sama sih, ini mengkonfirmasi readingku sebelumnya. Ada sesuatu tentang dia tuh yang kamu tuh apa ya, tentang dia ini yang aku tuh harus tahu gitu loh. Sesuatu tentang dia yang aku belum nyaman, belum senyaman itu. Makanya di sini temukan kebenarannya. Kamu yang harus mengusahakan gitu di sini. Jadi itu sih yang bisa disarankan mengenai kartu ini. Ini memang kartu-kartu deck ini nih, deck yang sebetulnya bukan sesuatu yang menyenangkan buat dibahas, tapi kadang kamu juga harus tahu lah di sini apa yang harus kamu pikirkan atau waspadai ke depannya. Gitu. Jadi memang ada sesuatu yang belum beres, entah ini di kamunya, entah di dia, atau mungkin memang ini antara kamu dan dia, harus lebih dalam lagi, lebih menggali banyak lah. Dan ini aku akan ambil dari kartu ini ya, dari oracle ini.
sepanjang Februari nanti. Apa yang harus kamu pertimbangkan? Religious factor, free yourself, finance and career. Nah, di sini karena ini macam-macam ini bisa aja mungkin kamu dan dia sedang bersama dengan seseorang yang mungkin ini gampangnya ya, secara agama mungkin beda agamanya dengan kamu, yang mungkin ini juga menjadi faktor pihak keluarga mungkin gak setuju. Mungkin ini menjadi faktor kenapa kamu dan dia masih enggan untuk mengenalkan keluarga masing-masing. Atau mungkin di sini dalam hal lainnya, mungkin dalam bentuk tradisi atau mungkin suku yang berbeda, ras yang berbeda, sehingga mungkin mengerti bahwa akan sulit diterima keluarga masing-masing, akan lebih sulit gitu loh perjalanannya. Cuma kalau kamu sudah komit untuk bersama dengan dia dengan situasi seperti ini, ya perjuangkan. Silakan aja. Atau mungkin di sini ada perbedaan antara kamu dan dia. Ini mungkin agamanya sama, sukunya sama, pokoknya yang begitu sama, tapi mungkin kamunya lebih religius atau mungkin secara spiritual kamu jauh lebih banyak lah energinya ketimbang dia. Mungkin kamu di sini tipikal yang benar-benar menjaga spiritualitas kamu, kedekatan kamu kepada Tuhan, kepada agama kamu. Mungkin dianya tidak. Mungkin dianya masih di kondisi yang mana dia masih ingin bersenang-senang dengan hidupnya, nggak terlalu peduli dengan agama atau bahkan mungkin Tuhan gitu, juga bisa. Maka di sini coba aku merasakan bahwa ada saran besar kepada kamu. Tanya ke Tuhan, Tuhan apakah memang dia yang terbaik buat saya? Entah nanti jawabannya melalui mimpi, melalui fakta-fakta yang terkuak mengenai dia, atau mungkin mengenai keyakinan hati kamu apakah akan tetap di dia ataukah goyang. Karena banyak banget pengalaman ketika sudah mempercayakan kepada Tuhan untuk menjawab mengenai kegundahan hati tentang hubungan kamu dan dia. Kadang-kadang ada yang hari ini dia bucin banget, tiba-tiba setelah dia berdoa, Tuhan menjawab doanya dengan tiba-tiba sekian hari kemudian perasaan bucin tuh hilang gitu aja. Jadi ilfeel, jadi tiba-tiba merasa bahwa jadi selama ini dia manipulasi aku ya, jadi selama ini ternyata dia tuh bohong ya sama saya gitu. Jadi akan ada fakta-fakta terbongkar. Jadi kamu di sini minta ke Tuhan, karena Tuhan yang paling punya kuasa buat menunjukkan siapa dia sebenarnya gitu. Kalau nanti setelah ini kamunya semakin yakin, atau mungkin Tuhan menunjukkan fakta-fakta yang justru dia ini memang baik, dia ini memang nggak ada niat yang gimana-gimana ke kamu, ya berarti memang jawaban dari Tuhan, mungkin memang dia terbaik buat kamu. Tapi tolong di sini minta bantuan ke Tuhan, karena kuasa terbesar itu pada beliau ya di sini. Dan juga kartu ini mungkin berhubungan erat dengan kartu ini, terutama buat kamu yang memang merasa di hubungan ini kamu nggak menjadi diri kamu. Mungkin dia mengekang kamu, dia sangat-sangat cemburu, dia sangat-sangat overprotective, atau mungkin di sini dia bener-bener kamu nggak boleh begini, kamu nggak boleh begitu, kamu harus nurut sama aku misalnya, dan kamu sebenarnya nggak bahagia. Maka kamu di sini diminta untuk membebaskan diri kamu. Waktunya kamu mengambil alih lagi hidup kamu dan punya kontrol yang penuh atas hidup kamu. Terutama kalau kamu emang nggak suka ya didominasi, atau kamu emang nggak suka atau bener-bener nggak nyaman kalau dianya nih sangat-sangat mengekang gitu loh. Maksudnya di sini boleh sih sebagai pasangan dia pingin kamu lebih baik misalnya, boleh. Tapi kalau misalnya di semua hal dia harus yang paling utama, sementara kamu di sini hanya sebagai bayangannya dia, ya kamu sebenarnya punya kesempatan untuk menyelamatkan diri kamu. Ya, terutama kalau dia di sini mengekangnya itu mengekang banget. Kamu nggak boleh ketemu sama teman-teman kamu nggak boleh ini dan itu, padahal menurut kamu ya ini dan itunya itu bukan sesuatu yang buruk, bukan sesuatu yang membahayakan gitu loh. Dia nggak ngebolehin lagi kamu buat ngecat rambut lah misalnya, bahkan untuk hal-hal sesimpel itu gitu loh. Maka di sini coba tanyakan ke diri kamu, apakah kamu nanti akan betah, kamu akan bersedia hidup puluhan tahun dengan orang yang selalu mengekang kamu, yang mana kamu nanti malah nggak jadi diri kamu sendiri gitu loh di sini. Ya. Dan juga di sini mengenai finance dan career. Apakah di sini masih ada hal-hal tentang karir atau yang seperti itu tentang dia yang dia belum sharing kepada kamu? Atau mungkin memang di sini belum siap secara keuangan, belum siap secara kemandirian finansial, kayak gitu di sini. Atau mungkin di sini kondisinya kamu udah sangat bagus di
keuangan atau karir, sementara dianya masih belum gitu loh di sini. Kamunya sangat-sangat bekerja keras tapi mungkin dianya malas-malesan. Coba pertimbangkan sekali lagi. Itu juga bisa menjadi pesan penting buat teman-teman di sini. Ya. Jadi ya mudah-mudahan aja setelah kamu berdoa sama Tuhan ada jawaban terbaik buat kamu. Ya. Dan aku akan ambil di sini beberapa zodiak yang mudah-mudahan ini cocok buat kamu ya, zodiak kamu atau zodiaknya dia. Gemini, Libra, Aries, Aquarius, Virgo, Taurus, dan Leo di sini. Kemudian ini beberapa unsur nama kamu atau unsur namanya dia. U, V, O, R, Y, I, X. Ada beberapa di antara kamu yang ketika reading ini terjadi justru menarik energi mantan gitu ya, yang mungkin perasaannya belum selesai sama kamu. Ada E, L, W. Kemudian ini bisa menjadi beberapa tanggal penting di sepanjang Februari nanti, atau ini adalah tanggal penting antara kamu dan dia. Tanggal lahir, tanggal pertemuan, atau yang spesial-spesial 15, 22, 2, 20, 9, 1, 13, 10, 29, dan 16. Jadi itu yang bisa aku reading buat teman-teman yang memilih pile ketiga. Semoga aja dengan begini kamu bisa terbantu lah ya untuk lebih melihat hubungan kamu dan dia ini dalam perspektif yang lebih luas. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya.